Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Yantos MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya menyampaikan isi pidato saya, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Cici Erika Putri, kelas 1N Ilmu Komunikasi. Baiklah teman-teman sekalian, saya akan menyampaikan isi pidato saya. Kata Pancasila sudah tidak asing lagi bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Dalam bayangan kita, Pancasila merupakan sebuah peraturan yang dianut oleh warga negara Indonesia sebagai pedoman hidup, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Pedoman hidup yang dimaksud di sini adalah sebagai suatu hal yang menjadi pegangan agar hidup lebih terarah sesuai dengan syariat. Selain itu, pedoman hidup bisa diartikan sebagai sekumpulan peraturan yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan. Sehingga makna Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa bernegara adalah Pancasila merupakan ketentuan dasar warga negara Indonesia gunakan yang akan memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan. Pancasila merupakan bagian penting bagi bangsa Indonesia yang dirumuskan oleh putra-putra kebanggaan negara ini. Naskah Pancasila pertama kali dibacakan oleh Insinyur Soekarno dalam momen proklamasi kemerdekaan yang mana saat itu membangkitkan rasa nasionalisme dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Sebelum dibacakannya proklamasi, Pancasila sendiri sudah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia, seperti gotong royong dan musyawarah. Ada 5 poin penting dalam Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima poin penting ini disusun dengan makna filosofis yang sangat mendalam. Di setiap sila dalam Pancasila mencerminkan karakteristik bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Dari sekelumit cerita tentang Pancasila, muncullah pertanyaan, apakah sudah benar-benar menjadi pedoman hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakatkah Pancasila? Kehidupan yang berpedoman terhadap Pancasila tidaklah sulit untuk dijalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari 5 sila ini, kita bisa memulainya dari lingkungan yang kecil. Contohnya lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah, kemudian lingkungan masyarakat. Di tengah kondisi yang sama-sama kita ketahui saat ini, di mana semua orang berjuang dan bertahan dari pandemi COVID-19 ini, lalu, bagaimanakah peran Pancasila pada saat ini? Baiklah, kita akan membahasnya. Dari butir sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengandung makna adanya keyakinan akan keberadaan Tuhan yang Maha Esa yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Nilai ini menyadarkan kita adanya relasi antara Tuhan, manusia, dan alam semesta. Apa yang terjadi saat ini tidak lepas dari kehendak Tuhan yang Maha Esa, dan juga tidak terlepas dari kesalahan relasi manusia dengan alam yang tidak harmonis dan tidak seimbang. Kita sebagai bangsa yang beragama tentunya dalam menyikapi pandemi corona ini perlu dilandasi dengan kecerdasan spiritual dan kecerdasan ekologis. Butir sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan makna
bahwa setiap manusia adalah makhluk hidup yang beradab, yang perlu diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan, yang memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Setiap manusia dilengkapi oleh rasa, karsa, dan cipta. Melalui hal ini, manusia membangun budaya, nilai-nilai, dan norma-norma yang dijadikan landasan untuk bersikap dan bertingkah laku di masyarakat. Dalam situasi pandemi corona ini, tentu aspek kemanusiaan pada sisi kesehatan, ekonomi, sosial, agama, hukum, dan budaya sangatlah perlu menjadi perhatian dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan negara dan relasi sesama manusia yang berujung pada keadilan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Semua masyarakat mendapat hak perlindungan bantuan yang adil dari pemerintah. Di sisi lain, masyarakat Indonesia pun memiliki kewajiban untuk patuh dan taat terhadap ketentuan hukum dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Butir sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini memberikan karakteristik yang holistik atas paham kebangsaan Indonesia dan di dalamnya terkandung makna nasionalisme. Dalam konteks situasi pandemi corona ini, tentunya kita butuh rasa nasionalisme, kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong. Kita bahu-membahu dalam menghadapi dan mengatasi pandemi ini dengan memberikan bantuan material maupun non-material, serta doa pada saudara-saudara kita. Melepas ego kita untuk berempati dan menghormati pengorbanan para tenaga medis, relawan, dan lain-lainnya. Bersatu untuk melawan corona dengan selalu patuh dan taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku terkait upaya penanganan pandemi corona ini. Butir sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila ini memberikan makna adanya sikap bijaksana, tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa maupun terhadap manusia dan cinta akan kebenaran dalam kerangka negara kedaulatan rakyat. Demokrasi juga menjadi makna yang kental untuk sila keempat ini. Mengusung sila keempat ini, tentu makna demokrasi ada dalam upaya penanganan pandemi corona ini, di mana tidak hanya pemerintah saja yang harus berperan, tetapi peran masyarakat pun menjadi unsur yang penting. Setiap putusan yang telah diambil oleh pemerintah tentunya hasil dari upaya masyarakat dan kesepakatan bersama yang selanjutnya dilaksanakan dalam tindakan bersama demi kepentingan bangsa ini. Butir sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini menyeratkan keadilan yang berlaku bagi seluruh kehidupan bangsa Indonesia. Tentu keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks ini, sikap adil kepada sesama, menghormati hak orang lain, sifat saling menolong dan menghargai sesama, dan melakukan pekerjaan yang membantu untuk kepentingan bersama adalah hal yang perlu dilakukan, terutama dalam masa pandemi corona ini. Berdasarkan hal yang sudah dipaparkan tadi, maka hendaknya kita semakin sadar dan menumbuhkan rasa cinta terhadap Pancasila. Karena tanpa disadari, setiap seni kehidupan kita mengalir nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang ada dan bisa dijadikan pedoman dan patokan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat dalam kondisi pandemi corona saat ini. Tentunya, nilai Pancasila memberikan lebih penyadaran spiritual bagi kita, menumbuhkan rasa empati, tenggang rasa, cinta sesama, menjadi perekat bagi persatuan bangsa Indonesia. Menjadi penyejuk dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Semoga
kondisi ini cepat berlalu, di mana kita bisa berkehidupan dengan normal, dan jangan lupa untuk menjalankan protokol pandemi COVID serta selalu menjaga kebersihan, kesehatan. Sekian pidato dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Bagi teman-teman, jangan lupa like dan komen dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.